Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rusti, dosen Prodi Agribisnis jurusan Pertanian Politeknik Negeri Banyuwangi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen agribisnis yang saya ampuh. Pada mata kuliah ini dilaksanakan pada semester ganjil, yakni semester 5 dengan kode mata kuliah AGB 21012 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang konsep, prinsip, dan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam sistem agribisnis secara terpadu, mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan usaha tani, pengolahan hasil, hingga pemasaran produk pertanian. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai sistem agribisnis, kelembagaan dan kemitraan agribisnis, serta berbagai permasalahan pembangunan pertanian sebagai dasar dalam pengelolaan usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. Mata kuliah ini membahas tentang sistem-sistem agribisnis, kelembagaan dan kemitraan dalam agribisnis, masalah pokok pembangunan pertanian dan kasus penyelenggaraan agribisnis di Indonesia, manajemen keuangan dalam agribisnis, sumber daya manusia dalam agribisnis, manajemen produksi, manajemen logistik pertanian, manajemen pemasaran, teknik menjual, manajemen teknologi dan resiko, agroindustri dan strategi pengembangannya, serta kebijakan, penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagai faktor pendukung pembangunan sektor agribisnis. Luaran pada mata kuliah ini diantaranya: pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi hasil pekerjaan sendiri maupun hasil kelompok untuk mengukur keberhasilan usaha agribisnis secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah pada setiap subsistem agribisnis serta menentukan prioritas penyelesaian masalah secara sistematis. Ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep kewirausahaan dan agribisnis secara teoritis tentang sistem agribisnis meliputi subsistem hulu hingga hilir. Keempat, mahasiswa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi yang sesuai dengan bidang agribisnis. Kelima, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang agribisnis berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keenam, mahasiswa mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan pekerjaan di bidang agribisnis serta mengidentifikasi peluang usaha di bidang agribisnis dan mampu menentukan bidang usaha agribisnis yang memiliki prospek di masa mendatang. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, informasi, dan lingkungan sosial guna mencapai efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengelola bisnis pertanian dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam setiap subsistem agribisnis, mampu mengevaluasi hasil pekerjaan sendiri maupun hasil kelompok untuk mengukur keberhasilan usaha agribisnis secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu mengidentifikasi masalah pada setiap subsistem agribisnis serta menentukan prioritas penyelesaian masalah secara sistematis.
mata kuliah ini diajarkan dalam total 16 pertemuan dengan pembagian pertemuan pertama hingga 7 yakni tatap muka di kelas, pertemuan 8 adalah ujian tengah semester, pertemuan 9 hingga ke-15 adalah tatap muka di kelas, pertemuan 16 yakni ujian akhir semester. Kegiatan perkuliahan ini dilakukan secara luring di kelas. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada kuliah ini meliputi ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi mahasiswa. Untuk metode penilaian yang dilakukan, yang pertama, penilaian berbasis evaluasi aktivitas partisipatif dalam bentuk praktikum sebesar 30%. Yang kedua adalah evaluasi kognitif atau pengetahuan dari tugas dan kuis sebesar 10%. Sedangkan proporsi penilaian UTS dan UAS sebesar masing-masing 25%. Demikian pemaparan mata kuliah manajemen agribisnis yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran pada salah satu pertemuan pada mata kuliah ini yang dilakukan secara luring. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan kelas dipimpin doa hari ini. Duduk siap, Bro. Sebelum mengawali perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Mas Bintang selaku kelas. Hari ini Ibu akan mengajarkan mata kuliah manajemen agribisnis ya. Ini pertemuan kita kedua. Nah, sebelum kita belajar terkait apa itu manajemen agribisnis ya, teman-teman adakah yang tahu apa sih pengertian dari manajemen agribisnis? Belum tahu? Masa nggak tahu? Nah, teman-teman kan sudah masuk ke prodi agribisnis kurang lebih berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Masa tidak tahu pengertian atau definisi dari agribisnis? Coba, agribisnis. Agri artinya? Pertanian. Bisnis? Usaha. Kalau digabung, ada yang tahu? Bisnis pertanian. Bisnis di bidang pertanian, gitu ya. Kalau kita banyak sekali ya jurusan pertanian, ada apa aja? TPHT, TPDP, PPA, aquacultur. Nah, kalau di sini kita berbicara dengan agribisnis. Agribisnis itu mencakup keseluruhan dari bidang pertanian. Ya. Apa saja bidang pertanian? Peternakan, oke. Terus apa lagi? Perikanan, terus? Perkebunan, kehutanan, ya. Perikanan itu semuanya masuk ke dalam agribisnis. Ya. Nah, agribisnis sendiri, ya, di sini adalah sektor pertanian yang menghasilkan dan mendistribusikan masukan bagi perusahaan tani, memproses dan memasarkan serta mendistribusikan produk usaha tani kepada pengguna akhir atau yang disebut konsumen. Kalau di sini disebut end user. Tadi kita belajar manajemen agribisnis. Di dalam manajemen agribisnis itu ada namanya sistem agribisnis. Nah, kalau kita belajar sistem, berarti isinya adalah subsistem. Apa sih sistem? Ada yang tahu? Mbak Fira mungkin tahu sistem. Jadi kalau sistem itu adalah satu kesatuan unsur yang harus
sarana produksi pertanian atau saprodi atau saprona. Nah, kemudian ada usaha tani. Apa usaha tani? Kita melakukan aktivitas bertani, berkebun, itu adalah usaha. Kemudian ada lagi namanya pemasaran dan pengolahan. Kita sebut off-farm. Ya. Dan yang terakhir ada namanya subsistem penunjang atau pendukung. Yakni ada kredit, penyuluhan, kebijakan-kebijakan pemerintah dan kelembagaan yang menaungi pertanian seperti koperasi. Kemudian ada lagi kelompok tani, itu termasuk subsistem penunjang. Nah, gambarnya seperti apa, Bu? Seperti ini. Ya, sistem agribisnis itu gambarnya seperti ini. Tadi Ibu bilang bahwa sistem agribisnis itu adalah sistem yang saling berkaitan. Ya, kalau digambarkan tadi, yang pertama adalah subsistem input. Misalnya kita mau melakukan usaha tani padi, inputnya apa saja? Bahan, benih, terus pupuk, apalagi pestisida, ya, banyak sekali inputnya. Ya, kemudian melakukan subsistem usaha tani atau off-farm. Kita mulai menanam, yaitu merupakan proses usaha tani. Ya, menanam, merawat, pemeliharaan, ya, bahkan sampai pemanen. Ada juga yang mulai dari pembibitan. Nah, kemudian ada subsistem pengolahan. Ketika kita sudah panen, ya, padi itu kan butuh diolah. Ya, tidak hanya diolah, disimpan saja itu sudah menambah nilai dari padi. Kalau di kita padi menjadi gabah. Ya, gabah nanti dikeringkan menjadi beras, beras menjadi nasi. Ya, itu adalah proses subsistem pengolahan. Selanjutnya adalah subsistem pemasaran. Karena kita bilang ini adalah sistem agribisnis di mana ada bisnisnya, pasti harus ada market atau pemasaran. Dan keempat subsistem ini semuanya didukung oleh subsistem layanan pendukung. Itu yang mendukung kegiatan agribisnis. Nah, selanjutnya kita belajar dari fungsi manajemen. Gitu ya, fungsi manajemen. Kalau berdasarkan Doni dan Erikson, ketika tahun 1989 itu manajemen itu diibaratkan seperti roda. Ya, di mana roda itu ada apanya yang tengahnya itu? Jadi kemudian ada porosnya. Penggeraknya itu siapa? Yang di tengah? Manajer. Porosnya itu manajer. Kemudian jari-jarinya apa saja? Ada perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian ada pengkoordinasian, kemudian ada pengendalian, dan yang terakhir adalah pengarahan. Nah, jari-jarinya itu sebagai penyokong, ya, penyokong dari sebuah roda. Biar rodanya itu bulat, kalau bulat dia bisa apa? Berjalan. Manajernya ini porosnya untuk menggerakkan 5 fungsi ini. Ya, kemudian 5 fungsi ini juga dibantu oleh apa? Manajer itu butuh komunikasi, ya, komunikasi makanya penting. Ya. Pengendalian butuh seorang manajer yang mengkomunikasikan ke bawahan. Pengarahan
Misalnya, Mas Bintang hari ini fresh sekali, ganteng sekali. Ya, di situ kan Mas Bintang ada kata-kata, wah dosen saya ini luar biasa ramahnya. Saya biasa setiap hari saya akan masuk kerja atau hadir perkuliahan, gitu ya. Misalnya Bu Nanda sebagai manajer, misalnya, wah Mas Bintang pekerjaannya bagus sekali, luar biasa. Ya, itu akan tersanjung. Apalagi kalau ditambahin motivasi berupa gaji atau bonus. Ya, Doni menjelaskan seperti itu. Agar apa? Ya, agar bisa roda ini berjalan, gitu ya. Memenuhi apa? Sasaran, tujuan, dan hasil. Nah, mungkin itu saja materi hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Oke, Mas Bintang. Kan di pertemuan kedua ini masih di pendahuluan di manajemen dan bisnis. Nah, kita itu nanti fokusnya di bidang pertanian aja, seperti perkebunan atau tanaman-tanaman, atau sangkut pautnya juga dengan peternakan perikanan. Oke, terima kasih. Nah, ini khususnya pertanyaan dari Mas Bintang itu mungkin mengarah ke tugas akhir nanti ya. Jadi kalau agribisnis itu memang mencakupnya keseluruhan. Tapi di kita sudah ada ya dipisah antara prodi agribisnis, TPHT, aquacultur. Jadi kalau kita nanti adalah kebagian tanaman, gitu ya. Entah itu tanaman pangan, musiman, apalagi hortikultura, ya itu kehutanan, itu boleh. Tapi kalau udah memasuki ranah misalnya perikanan, peternakan, itu sudah prodi sebelah, gitu ya. Jadi kita lingkupnya ini sebatas tanaman dan tumbuh-tumbuhan, ya, boleh. Ya, itu. Ada lagi? Nah, tadi kita belajar terkait subsistem. Misalnya nih ibu tanya ke teman-teman, karena nggak ada yang tanya ya, gantian sekarang ya. Ibu tanya, Mbak yang pakai kacamata, ya. Tadi kan ada subsistem serangkaiannya. Nah, itu ada 4 subsistem, kemudian ditambah subsistem penunjang. Misal salah satu sistemnya tidak ada, apakah masih dinyatakan itu sistem agribisnis? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan kan kalau misalnya sistem agribisnis itu meliputi subsistem itu tadi, Bu. Kalau misalnya salah satunya tidak ada itu nggak bisa berjalan, karena misalnya ada subsistem yang tidak ada, karena subsistem usaha tani. Nah itu maka usaha itu tidak bergerak dengan lancar. Oke, good ya. Jawaban yang bagus sekali. Misalnya subsistem itu ada salah satu yang tidak ada, gitu ya. Subsistem itu tidak akan berjalan. Misalnya usaha taninya nggak ada. Nah, produk yang dihasilkan ada nggak? Nggak ada. Kalau produknya nggak ada, apa yang mau diperjualbelikan? Ya kan? Nah, misalnya inputnya, sekarang usaha taninya ada, inputnya nggak ada. Misalnya kita nanam padi, kalau nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa? Pestisida, bisa bagus nggak? Laku nggak dijual? Walaupun misalnya nggak ada pestisida, gitu ya. Misalnya, Bu, kan ada ini apa namanya pupuk organik. Nah, pupuk organik itu juga salah satu input. Ya. Jadi mindset kalian harus dirubah. Input itu bukan seperti pupuk kimia, pestisida kimia, tapi senyawa-senyawa yang organik, misalnya ekoenzim, pupuk kandang, kohe, itu salah satu input. Ya, kalau inputnya nggak ada, pasti nanti padinya tidak tumbuh dengan baik. Bahkan dia akan terserang apa? Gulma-gulma, hama, dan akhirnya apa yang terjadi? Produknya itu
tidak baik dan jelek gitu ya, sehingga di masalah tidak laku, ya, tidak bisa maksimal. Nah, setelah pemaparan materi, kita akan adakan games. Di sini bawa HP semuanya. Oke, kalau bawa HP silakan HP-nya dikeluarkan. Oke, Ibu akan buka sistemnya dulu. Ibu akan mengukur tingkat kepemahaman kalian setelah Ibu terangkan. Jadi games ini namanya Kahoot, gitu ya. Jadi nanti teman-teman di HP itu ada jawaban, tapi untuk pertanyaannya ada di Smart TV, ya. Oke, waktunya sangat singkat, silakan langsung fokus di layar. Jawabannya masing-masing ada di HP teman-teman. Oke, seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia disebut. Oke, langsung dijawab ya. Oke, yang salah ada 2 orang. Oke, coba kita lihat siapa yang menduduki podium pertama. Nah, ini adalah skornya ya. Yang pertama ada Mbak atau Mas ini? Ade Febriana. Mbak Ade Febriana. Oke. Ya. Jadi untuk penilaian games ini adalah siapa yang cepat, siapa yang benar, ya. Dia akan memiliki skor yang paling tinggi. Jadi teman-teman nggak boleh nih toleh kanan toleh kiri. Jadi fokus ke HP dan layar. Oke? Kita next ya pertanyaan kedua. Oke, yang termasuk agribisnis kecuali, ayo yang mana? Coba kita lihat siapa yang menduduki podium ketiga. Mbak Ade Febriana. Mbak Ade, yang pertama siapa ya? Siska. Yang mana ini anak yang pertama? Oke, jawabannya ya betul semua. Oke, untuk 3 orang yang menduduki podium, saya punya hadiah sebentar. Tadi saya sudah siapkan dari rumah, ya. Podium ketiga, silakan maju. Saya punya hadiah kecil, reward podium ketiga, Mbak Ade Febriana. Oke, selamat ya. Selain dapat reward dari saya, pastinya teman-teman akan mendapatkan nilai maksimal. Ya. Oke. Kemudian podium kedua, Mbak Lusita. Oke. Terima kasih ya. Oke, podium yang tidak disangka-sangka ya. Pertama, silakan maju, Mas Nathaniel. Ya, selamat ya. Oke, gimana seru untuk gamesnya? Nah, selanjutnya ya, biar materinya tambah matang, kita tambahkan praktikum untuk hari ini ya. Teman-teman, ini sudah
ketua kelompoknya untuk mengambil. Ayo. Di sini ada cabai, ada durian, ada semangka. Ini adalah produk-produk komoditas unggulan Banyuwangi. Gitu ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 4. Oke. Dua naga sih. Silakan. Oke, dapat jambu. Oke, dapat buah naga. Oke, dapat jamu. Oke, dapat semangka. Oke, nah silakan kartunya dibawa ke kelompoknya masing-masing ya. Jadi tugasnya hari ini teman-teman menentukan ya, menentukan masing-masing dari subsistem. Nah, saya kasih waktu selama 20 menit ya. Nanti silakan dikerjakan, silakan diskusi. Nanti semisal ada yang kurang paham, silakan bertanya sama ibu. Ya, nanti selama kalian diskusi, ibu akan mendatangi setiap kelompok. Ya, saya mau lihat progres kalian ketika berdiskusi. Oke, silahkan berdiskusi. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, yang siap presentasi angkat tangan. Oke, kelompok jambu ya, yang presentasi hari ini. Silakan kelompok jambu bisa maju ke depan untuk presentasi. Tepuk tangan semuanya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem agribisnis sirup jagung merah, yaitu untuk produknya namanya Glow. Ada yang bertanya kepada kelompok 4 yang hari ini sudah siap untuk presentasi. Silakan bertanya. Nanti bagi mahasiswa yang mau bertanya akan saya berikan nilai kreatif. Silakan. Oke, sebutkan nama dan ya. Nama saya Nathan Yusuf, tim Bagan Semua. Jika ada pesaing apa yang dilakukan agar produk ini akan tetap unggul dan tidak ada pesaing. Pertanyaannya. Terus ada lagi? Oke, Mas Bintang ya. Silakan. Oke, pertanyaan dari Mas Bintang, bagaimana pengendalian hama terpadu PHT ya di buah jambu merah, implementasinya itu seperti apa? Ya. Oke, untuk sisanya kelompok yang belum maju nanti maju di pertemuan berikutnya atau minggu depan ya. Kemudian juga sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, cukup ya. Mungkin itu saja kuliah hari ini. Apabila ada salah kata atau kurangnya ibu dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.